Halo Sobat Pengajar, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips, maksudnya lebih ke salah satu strategi yang mana dapat mengembangkan keterampilan berbicara siswa, tentunya keterampilan dalam berpidato. Nah, di sini saya sudah menyiapkan modul yang mana bisa digunakan sebagai pendukung atau dapat membantu guru maupun siswa dalam mengembangkan strategi tersebut. Saya akan share screen terlebih dahulu mengenai modul yang telah saya buat. Nah, jadi saya telah membuat modul berpidato yang mana ini diambil dari materi kelas 6 SD. Nah, di sini di dalam modul ada 3 kegiatan, yang mana kegiatan pertama adalah mengenal materi tentang pidato, dan yang kedua membuat pidato, dan yang ketiga praktek berpidato. Nah, dalam kegiatan ini saya menawarkan dan memberikan solusi tentang strategi apa sih yang paling cocok untuk mengembangkan keterampilan berbicara, terutama dalam mengembangkan keterampilan berbicara pidato. Di sini saya memakai strategi KSUPP, KSUPP yang mana merupakan singkatan dari kisahkan, siapkan, ulangi, pakai, pamerkan, dan pekerjaan rumah. Itu kalau untuk poin pekerjaan rumah ini bisa digunakan atau tidak, jadi opsional begitu. Nah, dalam keterangan lebih spesifik lagi tentang strategi ini, untuk strategi KSUPP ini, yang mana kisahkan itu diartikan sebagai menyusun kerangka pidato. Nah, jadi di kegiatan 2 nanti, siswa diminta untuk menyusun kerangka pidato terlebih dahulu setelah memahami pengetahuan dasarnya tentang pidato, yang mana itu diambil atau diperoleh dari kegiatan pertama. Kemudian siapkan diartikan sebagai menyusun teks pidato. Jadi kerangka yang sudah dibuat oleh siswa, siswa akan mengembangkannya kembali supaya menjadi pidato yang utuh dengan bahasa yang baik tentunya. Kemudian untuk ulangi, nah diartikan sebagai pemahaman ulang mengenai teks pidato yang telah dibuat. Nah, jadi di sini siswa diminta untuk mengulangi kembali tentang materi pidato yang dia buat. Nah, di sini membuktikan bahwa sebenarnya siswa ini paham nggak sih tentang pidato yang dia buat sendiri. Nah, begitu. Nah, kemudian ada pakai. Nah, dipakai ini diartikan sebagai bentuk evaluasi untuk mengoreksi kembali pidato anak supaya layak digunakan. Yang maksudnya adalah siswa diminta untuk mempersiapkan apakah pidato atau konten yang dia buat itu sudah baik atau belum, sudah cocok atau belum tujuannya, maupun sudah layak untuk ditampilkan ke halayak umum atau tidak. Nah, untuk yang terakhir adalah untuk pamerkan. Nah, pamerkan di sini diartikan sebagai bentuk pidato yang siap untuk disampaikan kepada halayak umum. Jadi pada kegiatan ketiga nanti, siswa kan diminta untuk berpidato dari susunan pidato yang telah mereka buat. Nah, di sini untuk strategi KSUPP terdapat pamerkan. Nah, di sini mereka diminta untuk menyampaikan pidatonya, begitu. Nah, untuk penggunaan modul sendiri, ini sudah runtut ya, Sobat Pengajar, yang mana disajikan dalam pengertian awal tentang pidato. Kemudian petunjuk penggunaan modul yang benar itu bagaimana, sampai peran guru dan orang tua dalam membimbing siswa. Nah, untuk kegiatan pertama ini adalah mengenal materi pidato. Jadi di sini siswa diharapkan untuk mengetahui pengetahuan dasar mengenai pidato, yaitu pengertian,
tujuan, ciri-ciri, maupun jenis pidato itu sendiri. Nah, dari kegiatan pertama ini, siswa nanti ada evaluasi singkat tentang pengetahuan umumnya atau pengetahuan dasarnya mengenai pidato. Di sini ada soal pilihan ganda yang kurang lebih berjumlah 8 soal, ya 8 soal. Nah, setelah mereka mengetahui pengetahuan dasar tentang berpidato, nah di sini kegiatan 2 adalah membuat pidato. Nah, sebelum mereka melakukan proses membuat pidato, tentunya mereka tuh diminta untuk mengetahui terlebih dahulu nih langkah-langkah menyusun teks pidato yang benar itu bagaimana dan struktur pidato yang benar itu bagaimana. Di sini sudah dijelaskan uraian materinya seperti apa. Jadi di dalam modul sudah ada uraian materi mengenai langkah-langkah menyusun teks pidato dan struktur teks pidato seperti apa sebelum mereka membuat kerangka pidato untuk dikembangkan menjadi teks pidato yang seutuhnya. Nah, setelah mereka paham dari materi kegiatan kedua ini, mereka baru diminta untuk membuat kerangka teks pidato. Begitu. Di sini sudah ada contoh bagaimana menyusun teksnya. Nah, ini aktivitas pembelajaran di kegiatan 2, siswa diminta untuk mengisi kerangka pidato yang akan dia buat. Jadi mulai dari menentukan tema, terus pembukaannya bagaimana, isinya bagaimana, dan kegiatan dan isi penutup pidatonya pun seperti apa. Nah, dari kerangka yang sudah anak-anak buat atau siswa buat, nanti mereka secara terbimbing, maksudnya kita bimbing bersama untuk mengembangkannya dalam teks pidato secara utuh. Nah, begitu. Nah, setelah mereka membuat teks pidato secara utuh, pada kegiatan ketiga ini, para siswa diminta untuk praktek berpidato. Nah, yang mana sebelum praktek berpidato pastinya sudah ada persiapan terlebih dahulu dari dalam diri siswa, apa yang perlu dipersiapkan maupun tata cara berpidato yang benar itu seperti apa. Nah, di kegiatan 3 ini sama, sebelum mereka melakukan kegiatan berpidato, ada uraian materi mengenai persiapan, teknik-teknik, dan cara dalam berpidato. Di sini udah disampaikan uraian materi secara rinci dan singkat, yang mana perlu dipahami oleh siswa itu sendiri. Nah, dalam memahami bagaimana cara berpidato yang benar, guru juga berperan untuk mengoreksi saat siswa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mempraktekannya. Nah, dalam kegiatan aktivitas pembelajaran, kan di sini siswa sudah berpidato. Nah, peran guru saat siswa melakukan berpidato secara bergantian, guru menilainya. Nah, rubrik penilaiannya juga sudah dapat tertera di sini, yang mana indikatornya tadi kan membuat pidato dan berpidato, yang mana indikatornya itu ada 4.3.1, yang mana ini menilai tentang penulisan teks pidato. Nah, ini mulai dari persiapan, pengumpulan data atau informasi bahan untuk pidatonya bagaimana, terus proses pembuatannya pidato bagaimana, dan hasil karya pidato siswa itu bagaimana. Nah, kemudian untuk rubrik penilaian keduanya itu ada 4.3.2, yang mana ini untuk menilai praktek berpidato anak. Nah, ini ada penilaian penyampaiannya bagaimana, bagus atau enggak, terus suaranya keras atau enggak, terus intonasinya bagaimana, kelancaran dan kecepatan berbicaranya juga perlu diperhatikan, dan ekspresi, apakah ekspresinya itu sesuai dengan isi pidato yang dibawakan atau tidak. Nah, di sini saya menawarkan memberikan kemudahan, maksudnya tips untuk
mengembangkan keterampilan berbicara itu bisa digunakan melalui strategi KSUPP. Nah, di sini sangat membantu para siswa atau peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai strategi yang sekiranya tepat untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Apabila dapat banyak kesalahan atau sulit dimengerti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Krisnata Jati Wanihiu, pamit undur diri. Terima kasih.